Kenapa bisa ada perbedaan nilai revolusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Sensei Adistia. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kelas 7 di bab tata surya mengenai salah satu benda langit yang kita kenal gitu, yaitu adalah bulan. Bulan merupakan benda langit yang terdekat dari bumi, sekaligus juga merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bentuk bulan itu sama seperti dengan planet, tapi permukaan bulan ini kering dan tandus, dan juga di situ banyak kawah juga pegunungan. Yang membedakan dari bumi, di bulan ini tidak memiliki atmosfer. Nilai dari diameter bulan kurang lebih sekitar 3.474,2 km. Dan massa dari bulan itu kurang lebih nilainya 7,3477 dikali 10 pangkat 22 kg. Bulan melakukan 3 jenis gerakan. Yang pertama ada yang disebut sebagai rotasi atau berputar pada porosnya. Yang kedua, gerakan revolusi terhadap bumi. Yang ketiga, gerak revolusi bersama bumi mengelilingi matahari. Nilai dari skala rotasi dan revolusi bulan itu nilainya sama, yaitu sekitar 27,3 hari. Akibatnya, permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Jadi kalau kalian lihat bulan itu, permukaannya yang menghadap ke kita itu akan selalu sama. Pembagian bulan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai bulan sideris. Yang kedua ada yang disebut sebagai bulan sinodis. Apa itu bulan sideris? Bulan sideris itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk satu kali melakukan revolusi terhadap bumi, yang nilainya kurang lebih sekitar 27,3 hari. Bulan sinodis adalah satu kali revolusi bulan berdasarkan pengamat yang ada di bumi, yang nilainya kurang lebih sekitar 29,5 hari. Perhitungan pada bulan sinodis ini yang nilainya 29,5 hari itu digunakan untuk penanggalan pada penanggalan Hijriah atau Qamariyah. Kenapa bisa ada perbedaan nilai revolusi bulan di bulan sideris dan sinodis? Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Kita misalkan saja balon yang berwarna hijau ini sebagai bumi, dan balon yang berwarna merah ini sebagai bulan. Nah, ini maksud dengan bulan sideris adalah nilai sesungguhnya dari waktu revolusi bulan mengelilingi bumi. Jadi misalnya dari titik awal sini dia berputar mengelilingi bumi dalam satu putaran, itu membutuhkan waktu 27,3 hari. Sedangkan untuk bulan sinodis itu dihitung dari waktu pengamatan oleh orang yang ada di bumi atau pengamat yang ada di bumi. Misalnya di sini saya tempelkan satu kertas yang dianggap sini sebagai pengamat yang ada di bumi. Nah, sedangkan ini adalah bulannya. Nah, bumi juga melakukan gerakan rotasi yang arahnya searah dengan revolusi bulan. Jadi misalnya si bulan ini bergerak, bumi juga akan berrotasi seperti itu. Jadi arahnya sama seperti ini. Sehingga akan ada perbedaan waktu antara bulan sinodis dengan bulan sideris. Bulan sinodis tadi adalah waktu berdasarkan pengamat yang dihitung oleh yang ada di bumi, sedangkan bulan sideris adalah waktu asli bulan mengelilingi atau berevolusi mengelilingi bumi. Ada beberapa peristiwa yang terjadi karena adanya bulan sebagai satelit bumi. Yang pertama ada yang disebut sebagai peristiwa pasang surut dan naiknya air laut. Yang kedua ada peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pasang itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai pasang naik, yaitu ketika permukaan air laut naik. Yang kedua ada yang disebut sebagai pasang surut atau ketika permukaan air laut turun. Peristiwa pasang naik atau pasang surut ini dipengaruhi oleh, yang pertama tadi oleh gravitasi bulan, yang kedua dipengaruhi oleh gravitasi dari matahari. Peristiwa pasang ini bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai pasang purnama atau kalau dalam bahasa Inggrisnya spring tide. Yang kedua ada yang disebut sebagai pasang perbani atau kalau di bahasa Inggrisnya disebut sebagai neap tide. Pasang purnama seperti namanya, purnama gitu ya, biasanya terjadi pada saat bulan purnama. Ciri dari pasang ini adalah pasang naiknya itu akan tinggi, sedangkan pasang surutnya nilainya akan rendah. Nah, nilai maksimum dari pasang purnama ini akan terjadi ketika terjadi gerhana matahari, di mana posisi bumi, bulan,
dan matahari itu pada satu garis lurus atau sejajar. Sedangkan pasang perbani itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan itu berada saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Ciri dari pasang perbani ini adalah pasang naik yang nilainya rendah, sedangkan pasang surutnya nilainya tinggi. Peristiwa yang terjadi karena revolusi bulan yang kedua ada yang disebut sebagai gerhana. Ada gerhana matahari dan satu lagi ada gerhana bulan. Pasti kalian udah pernah tahu dong apa itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi karena bayangan dari bulan menutupi permukaan bumi. Nah, kalau bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah posisi dari matahari, bulan, dan bumi ketika terjadi gerhana matahari. Di situ kalian bisa lihat ada bagian bayangan yang gelap, itu disebutnya sebagai umbra. Nah, biasanya di wilayah ini terjadi peristiwa gerhana matahari total. Nah, sedangkan bayangan yang agak terang atau yang redup itu disebut sebagai penumbra. Nah, di bagian penumbra ini biasanya terjadi gerhana matahari sebagai. Yang kedua, ada yang disebut sebagai gerhana bulan. Nah, gerhana bulan terjadi ketika bayangan bumi itu menutupi bulan. Kalau bisa dilihat gambarnya atau posisi mereka bertiga seperti ini. Nah, gitu. Jadi ada apa di situ? Ada bulan, ada bumi, ada matahari. Sekarang kita akan membahas mengenai fase bulan. Jadi kalau kalian pernah mengamati bulan atau melihat bulan gitu, kok bentuk bulan tuh tiap hari bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, itu karena ada yang disebut sebagai fase bulan. Nah, fase bulan bisa kalian lihat di gambar berikut. Sekian video untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan yang paling penting, jangan lupa untuk bernapas. Saya Rizky Sensei Aditya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.